Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Bapak Abdurrahman dan teman-teman sekalian. Baik, perkenalkan kami dari kelompok yang terdiri dari Alip Andi Ahmad Jamari, Bagas Dwi Arta Rumahadi, Ervandi Nudiantoro, dan saya Muhammad Dimas Edwin Soleh. Kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Beban Cukai, Harga Pokok Penjualan, dan Debt to Asset Ratio terhadap Net to Profit Margin. Studi empiris pada perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai periode 2024. Ah, baik, kita mulai dari latar belakang masalah. Yang pertama, konteks industri rokok. Industri hasil tembakau di Indonesia itu beroperasi di bawah tekanan regulasi yang unik, yaitu kebijakan tarif cukai yang secara rutin dinaikkan oleh pemerintah. Kenaikan ini secara langsung meningkatkan beban cukai yang menjadi komponen signifikan dalam harga penjualan atau HPP perusahaan. Ketika HPP naik, secara logis profitabilitas perusahaan akan tertekan. Namun profitabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh biaya operasional. Struktur permodalan yang kami ukur melalui debt to asset ratio atau DAR juga memegang peranan penting karena berkaitan dengan beban bunga dan risiko finansial. Periode 2020 hingga 2024 kami pilih karena pada rentang waktu ini terjadi dinamika kenaikan tarif cukai yang cukup agresif. Setelah menelusuri berbagai penelitian sebelumnya, kami menemukan sebuah celah, yaitu belum ada studi yang secara spesifik dan bersamaan menguji pengaruh dari tiga faktor ini, yaitu beban regulasi dari cukai, efisiensi operasional dari HPP, dan struktur modal dari DAR terhadap net profit margin atau NPM di industri rokok Indonesia. Kekosongan inilah yang menjadi dasar penelitian kami. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimana pengaruh dari beban cukai, HPP, dan DAR, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, terhadap net profit margin pada perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian kami adalah untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh dari masing-masing variabel, yaitu beban cukai, HPP, dan DAR, secara parsial terhadap NPM atau Net Profit Margin, serta menganalisis pengaruh ketiganya secara simultan terhadap Net Profit Margin. Next. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini kami harapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur manajemen keuangan dan menjadi bukti empiris baru mengenai interaksi variabel regulasi, operasional, dan keuangan. Kemudian secara praktis, hasilnya dapat menjadi dasar pengambilan keputusan strategis bagi manajemen perusahaan, bahan analisis risiko bagi investor, dan menjadi masukan evaluasi kebijakan bagi pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ervandi. Baik, terima kasih. Landasan teori, kami berpusat pada beberapa konsep kunci. Net profit margin sebagai variabel dependen yang mengukur efisiensi perusahaan. Variabel independen kami adalah beban cukai sebagai representasi beban regulasi, harga pokok penjualan sebagai cerminan efisiensi operasional, dan debt to assets ratio sebagai proksi dari struktur modal.
penelitian terdahulu seperti dari Umaroh tahun 2023 dan Hubert dan Xianli tahun 2024 telah mengkonfirmasi dampak negatif cukai dan HPP terhadap profitabilitas. Namun, seperti yang telah kami sebutkan, bahwa penelitian yang mengintegrasikan ketiga variabel ini secara simultan di konteks industri rokok Indonesia masih belum ada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Jadi metode metode penelitian yang akan kami gunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal eksplanatori atau sebab akibat. Populasinya adalah seluruh perusahaan rokok yang terdaftar di BEI selama periode 2020 sampai dengan 2024 dengan sampel yang akan dipilih menggunakan teknik teknik purposive sampling atau berdasarkan kriteria tertentu seperti kelengkapan laporan keuangan. Data yang kami gunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan. Teknik analisis data utama yang akan kami gunakan adalah analisis regresi linear berganda, yang tentunya akan didahului oleh uji asumsi klasik. Untuk menguji hipotesis, kami akan menggunakan uji T untuk pengaruh parsial dan uji F untuk pengaruh simultan. Selanjutnya, baik, demikian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.